dampak tidak menghormati orang lain, tapi singgungannya hanya karena takut, tapi bukan karena menghargai, itu cenderung akan menjadi manusia pengecut. Yang kedua akan menjadi manusia kawanan. Diajak berjuang jika punya peluang terhadap jasa dia. Akan tetapi diajak berjuang dari sebagai orang-orang awal untuk berjuang itu menjadi sulit. Hanya bisa masuk berjuang di situasi yang aman dan nyaman. Sudah jadi baru ikut seperti berjuang. Itu manusia kawanan. Saya cerita lanjutannya seperti malam Jumat juga saya aturkan. Tadi ada poin sebelum ini, poin untuk berlatih mencari kelebihan orang lain. Kamu support kepada orang lain, latihan menghargai, menghormati situasi dan orang lain. Latihlah ini teman-teman. Jamaah rahimakumullah, berlatihlah ini. Jangan biarkan skeptis dan negatif dalam pikiran itu menancap di dalam pola kita, dalam pikiran kita untuk menilai subjek seseorang. Berlatihlah untuk menghargai orang lain, bukan sekedar sebuah karena menghargai bagian dari sebuah attitude, bukan ini semata-mata, tapi sesungguhnya untuk membentuk kepribadian kita, diri kita. Orang yang tidak tahu itu adanya vibrasi energi positif itu yang muncul, yang akan mempengaruhi caramu berpikir, caramu menjalani kehidupan dunia, dan membuka kemungkinan menjadi manusia beruntung. Itu adalah tergantung bagaimana cara pikiran kita, mengelola pikiran kita itu banyak positif atau negatif. Untuk mengetahui pikiranmu negatif atau positif ada di dalam kamu melihat orang lain. Apakah kamu bisa menghargai orang lain atau tidak? Saat kita tidak bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, vibrasimu buruk, vibrasimu akan jatuh, akan berpengaruh, berdampak di kehidupanmu. Biasanya opo dagang, opo bisnis itu juga menjadi sulit. Paham maksud saya? Kalau dilanjutkan begini, saat kita itu di dalam benak kita, di dalam pikiran kita itu selalu tidak ada rasa menghargai orang lain, hanya masalah sepele, ini masalah sepele, nggak ada empatik ataupun simpatik kepada orang lain, tidak terbiasa empatik, tidak terbiasa simpatik dan menghargai orang lain, dampaknya mudah merendahkan, mudah melecehkan, mudah menjadi orang yang mematahkan semangat orang lain. Kemudian setelah ini muncul akan berproses level meningkat menjadi manusia yang iri. Mudah iri, mudah ngerasani itu ngerumpi. Kemudian menilai kejelekan orang lain, naik level menjadi dengki, naik level menjadi dendam, toksik. Jika ini terbiasa, maka dikhawatirkan kamu akan menjadi orang yang tidak lagi menghormati imanmu, tidak lagi menghormati Tuhanmu, tidak lagi menghormati risalah Rasul yang menjadi pijakan iman. Banyak orang terpeleset
itu karena tidak memiliki perilaku menghargai orang lain. Ini butuh dilatih. Jika kita tidak terbiasa untuk menghargai dan menghormati orang lain, jangan berpikir untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupanmu. Nanti wujudnya dalam hal bisnis, dalam kegiatan dagang, dalam kegiatan bertani, itu juga tampak berat. Karena vibrasi getaran-getaran yang dimunculkan juga getaran-getaran negatif, hitam. Sesungguhnya memiliki pengaruh yang cukup signifikan, cukup penting. Hal-hal yang mendasar, krusial, sederhana, itu kita latih. Dampak tidak menghormati orang lain, tapi singgungannya hanya karena takut, tapi bukan karena menghargai, itu cenderung akan menjadi manusia pengecut. Yang kedua akan menjadi manusia kawanan. Diajak berjuang jika punya peluang terhadap jasa dia. Akan tetapi diajak berjuang dari sebagai orang-orang awal untuk berjuang itu menjadi sulit. Hanya bisa masuk berjuang di situasi yang aman dan nyaman. Sudah jadi baru ikut seperti berjuang. Itu manusia kawanan. Ada program yang baik, bagus, tapi karena umumnya nggak begitu, nggak berani. Kan selalu begitu, kan gitu. Itu adalah karakter kawanan. Padahal juga nggak pengaruh apa-apa sebenarnya, tapi selalu khawatir, selalu takut, selalu was-was. Menjadi manusia peragu. Semangat hanya jika jelas-jelas menguntungkan baru semangat. Itu kan manusia kawanan. Nek aku nggak nakoi kamu berada di mana yang banyak, nggak usah lah. Wes ketok. Kemudian makanya kalau kita ingin untuk tidak menjadi orang yang buta huruf, orang yang mampu membaca situasi, kondisi, orang yang mampu selaras dengan dirinya, selaras dengan lingkungannya, selaras dengan alam, damai dengan alam dan kesemestaan, itu sehingga tidak disebut sebagai orang yang buta huruf. Teman-teman jamaah rahimakumullah, kalau secara data statistik ya, yang dikatakan buta huruf bukan masalah tidak bisa baca dan tulis, karena banyak orang yang bisa baca tulis tapi sesungguhnya buta huruf. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Perintah Allah yang tertuang di dalam surat itu diperintahkan kita sebagai hambanya, Iqra, bacalah. Itu tidak ada kaitannya apakah kamu sekolah atau tidak, apakah kamu bisa menulis atau tidak.
Karena faktanya saat itu Nabi Muhammad juga buta huruf, tidak bisa baca tulis saat itu. Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, tapi ini kata sejarah, itu saat Yosua 47 dia mulai bisa baca tulis. Ini pada saat Yosua 25, 40 dia belum bisa baca tulis, katanya begitu. Tapi gimana benarnya? Udah saya nggak cerita ini dulu, kapan-kapan aja. Pada saat malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kemudian menyuruh Nabi Muhammad, Iqra, bacalah, Iqra. Itu bukan, sekali lagi, bukan masalah baca tulis buku. Bukan masalah buta huruf baca tulis buku. Betapa banyak orang yang bisa baca tulis, tapi sesungguhnya buta huruf. Masih bingung? Betapa banyak orang yang bisa baca, bisa tulis, tapi hidupnya nggak manfaat. Banyak orang yang bisa baca tulis dalam pengertian huruf-huruf, kata-kata, tapi menjalani hidup kebingungan. Banyak orang yang bisa baca tulis, tapi tidak bisa bertumbuh di dalam menyikapi permasalahan kehidupan dan lingkungan. Banyak kan? Iso maca tulis, tapi kebingungan dalam menghadapi dirinya sendiri. Permasalahan dirinya seperti nggak pernah selesai. Kemampuan menyelaraskan dengan kehidupan itu terasa berat. Untuk berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan sosial masyarakat terasa berat. Pada saat seseorang itu fanatik, kaku, kultus, dan beku, benar hanya diukur dari pikirannya sendiri. Apa yang dia tahu itulah kebenaran, sedang yang orang lain tahu itu bukan kebenaran. Kebenaran itu hanya dirinya sendiri. Tidak pernah membuka adanya kemungkinan kebenaran dari orang lain atau kelompok lain. Maka sesungguhnya ini orang yang menjadi kaku, beku, dan keras kepala, fanatik dan kultus, sehingga dirinya tidak tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya ini adalah buta huruf, huruf aksara, huruf tulisan. Ini buta huruf. Sayang, memang pendidikan kita tidak melatih untuk melek huruf. Pendidikan kita hanya kita diberi pembelajaran cara membaca. Ini Budi, ini Hani, ini Ibu Budi. Kita hanya diajari itu. Tapi nggak pernah tahu siapa Budi itu. Kita hanya diajari itu. Kamu sekolah, kamu diajari tentang neraca upamanya, ekonomi upamanya. Di dalam pelajaran kamu yang ekonomi, kamu belajar tentang sejarah ekonomi. Tentang sekilas moneter, tentang sekilas saham. Kan diajarkan di SMA ini, kan diajarkan, ya kan? Terus lagi di SMA sing tahu bermain saham wong piro. Anek pengaruhi kue belajar ekonomi. Karena kita hanya belajar ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi, tapi nggak pernah kenal budinya adik Budi, kakaknya Budi, nggak pernah kenal. Ora tau roh, yo ora tau takok awakmu.
Pendidikan kita nggak mengajarkan untuk mengaccounting, untuk memoneter, untuk membuat hitungan di kehidupan diri kita sendiri. Kowe sekolah jam piro, kowe entuk sangu piro, cara ngelola sangumu, cara mengelola waktumu, cara mengelola pikiranmu, cara mengelola buku untuk pengaruh terhadap kehidupanmu, cara mengelola kehidupan sosialmu, cara mengelola survive, cara mengelola, membuat mitigasi, ini nggak pernah diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Dengan kata lain, pendidikan kita sepertinya membentuk dan membangun manusia hanya bisa membaca, tapi buta huruf, buta aksara dengan fakta diri, kehidupan diri. Itu malah awalam yatafakaru fi anfusihim, yang didhawuhi kan supaya kita membaca itu. Jadi kemudian sekarang hidupmu terasa rumit, terasa sulit, terasa bingung, wajar. Karena sistem pendidikannya seperti itu. Berarti gue wis eruh to sapa sing kudu disalahke. Kan ngono ta? Wong saya ngaji iki supaya kowe iki nyalahke sapa ben ketok. Keliru neh kan gitu ta. Kita nggak akan pernah belajar kalau kita hanya mencari kambing hitam dari sebuah kesalahan sistem. Ya, maka untuk tidak menjadi buta huruf, sudah paham maksud saya ya, buta huruf seperti apa? Kalau kamu jadi guru, jangan menjadi buta huruf. Gitu. Kalau kamu jadi petani, jangan menjadi buta huruf. Gitu. Apa gunanya iso maca tulis? Apa gunanya nyekel HP? Manfaat enggak? Apakah justru dengan HP itu saya males di sawah? Saya males kreatif? Pilih HP-nan daripada nandur. Pilih HP-nan daripada memberdayakan lingkungan. Pilih HP-nan daripada waktunya dapat kita gunakan untuk nandur hal-hal kecil, gawe polybag misalnya. Upamanya seandainya kamu pilih HP-nan, berarti kamu buta huruf. Kan gitu. Ketokin di omah, tanemane mati kabeh. Garek mlaku njikuk banyu nyirami ora gelem. Enggak peka terhadap lingkungan, enggak peka terhadap tanaman, berarti kamu buta huruf. Ada santri seharusnya masuk kelas, duduk urusaku, duduk masalahku, pokoknya aku yang penting mulang, bar kuwi mulih. Ngapain ngorak-ngorak wong turu, terserah mau bangkong, iso karepmu gak karepmu, sing penting aku wis menemoni kewajiban mulang. Iku jenenge ustadz guru buta huruf. Kan gitu. Ketoke bendina maca buku, nggawa buku ngalor ngidul. Tapi faktane buta huruf. Akeh enggak yang begini? Orang yang buta huruf, kowe buka
warung, kowe buka warung. Rumangsamu kowe iso gawe sego goreng. Perasaanmu kamu bisa membuat nasi goreng, kamu bisa membuat botok-botokan. Umpamanya begitu, belajar dari ibumu atau belajar dari YouTube atau belajar dari apapun, kemudian kamu buka warung. Setelah kamu buka nasi goreng, ada yang usul nggak pernah kamu terima, seneng yo panganan, gak seneng yo rasa mbok pangan, seneng yo mampir ke warungku, nek gak seneng yo minggato. Maka kowe buka nasi goreng sejak awal, mbok ini 20 tahun punya pengalaman sego goreng, itu hanya pengalaman formalitas. Sehingga ada orang mengatakan, itu jual sego goreng sudah 50 tahun, padahal umure 40. Itu saja nanti yang masak. Padahal 50 tahun kepungkur karo saiki rasane nggak ada perubahan belas. Sing kasinen, kan itu, sing sengak, nggak ada perubahan sama sekali. Dikai usulan nggak mau, dikai masukan nggak mau. Itu jenenge bakul buta huruf. Sing abot itu kan dek kene. Perintah sholat itu 5 waktu atau petang rakaat kan gampang kan. Cedit. Kan rampung kan. Poso paling mung sak wulan rampung. Ya kan? Zakat nimbang 2,5 kilo, 2,71. Mbok timbang, mbok longke tangga lega wis zakat rampung. Ya kan? Ngelakoni sholat angele endi sih sulitnya? Sing sulit itu saat kowe ki sholat atau saat selesai sholat kamu tetap sabar dilokke wong panggang guyu, dilokke wong difitnah wong tetep mesem kuwi sing angel. Ayo kowe dilokke bakul gak beres karepe dhewe diomongi ngene angel ram. Ngono arep njaluk maju kono pengen jadi laris, golek pesugihan wong swidak ya ora bakal sugih kowe. Umpamane kan ngono. Dilokne ngono, padahal golek sugih juga ndak, golek dukun juga ndak, umpama lo ya. Terus tetap mesem iso enggak? Kira-kira mesem apa ngamuk? Nek ngamuk enek manfaatnya enggak? Nek mesem enek manfaatnya enggak? Ya contoh kan. Ya dijelaskan kalau memang itu dijelaskan. Ini contoh tadi kan teruskan contoh dijelaskan. Tapi intinya bahwa jangan menjadi manusia buta huruf. Saat ada orang datang ke saya, kemudian menyodorkan nama, karena dia memiliki pengalaman banyak perusahaan, banyak organisasi, banyak LSM telah dia singgahi, pernah menjadi pengurus ini, sampai dia punya cerita, saya punya pengalaman di organisasi ini sampai ada 23 organisasi. Yang menyodorkan orang kepada saya, harapannya ini supaya direkrut menjadi bagian dari tim kita. Semula saya berpikir akan saya jadikan sebagai tim, tapi setelah dia mengatakan pengalamannya sangat banyak, justru kemudian saya langsung backlist, enggak saya gunakan. Kenapa?
Nek dekne pindah-pindah instansi, pindah-pindah LSM, ngedekne organisasi nggak pernah bertahan lama, pasti cara berorganisasi ini rusak. Ngono lah gampang sih. Wes iki jelas gak iso manajemen iki kan gitu toh. Nek ping 4, ping 5 dekne sing ditokne ya itu kan juga tanda tanya. Jadi banyak pengalaman itu bukan berarti menunjukkan dia kaya pengalaman. Tapi justru karena dia berarti buta huruf. Itu. Lah kalau melihat seperti ini berarti akeh wong buta huruf apa akeh wong melek? Di kene kan akeh peternak, pelaku peternak, pelaku perikanan. Ya ini manajemen keberagaman ya begini. Nanti kalau awakmu manajemen dari perikanan, saiki pakane iki wis orang itu kan kadang ini ya, we ternak sapi. Kamu latih sapi itu. Supaya bagaimana supaya makanannya itu irit piye carane. Dikasih makan sehari sekian kilo, dikurangi, akhirnya suatu saat saiki dikei makan, sedino dikei maem, sedino kosong, sedino maem, sedino kosong, kemudian dilatih lagi, dikei maem, rong dino kosong, rong dino maem neh, dilatih terus, kemudian dikei maem, telung dino kosong, dikei maem neh sampai dikei maem kosong pitung dino, dikei maem neh kan ngono kan. Terus suatu saat dikei maem 15 dino sepisan nek ngekei maem ternyata mati. Kemudian orang ini cerita, aduh padahal saya sudah melatih ternak saya, sudah saya latih puasa. Sudah saya latih ini sudah 1 hari, 2 minggu tidak makan, kasih sudah mulai terbiasa, mati. Itu orang buta huruf. Mati nek mergo ora dikei pangan. Jirine wis mulai terbiasa lah kok mati. Karepe dhewe kan gitu. Engko iwak mengko ya ngono, kek pangan saulan sepisan, wis terbiasa mati kabeh. Ya mesti mati kabeh saulan gak dikek pangan.